Apa itu laporan keuangan? Mari kita simak beberapa pengertian laporan keuangan menurut para ahli. Menurut Munawir, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil operasi yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Menurut Kamsir, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau periode kedepannya. Menurut Wahyudiono, laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajer dan pemimpin perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercaya kepada pihak-pihak dari luar perusahaan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau disingkat dengan IAI, laporan keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan adalah sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomi bagi penggunanya. Menurut saya, laporan keuangan adalah sebuah catatan yang berisikan informasi keuangan suatu perusahaan untuk periode saat ini atau periode kedepannya yang akan dipergunakan oleh orang berkepentingan dalam membuat suatu keputusan. Setelah itu, mari kita bahas jenis-jenis laporan keuangan. Berdasarkan standar akuntansi keuangan SAK, membedakan laporan keuangan perusahaan menjadi 5 jenis yang berbeda, yaitu: pertama, laporan laba rugi; kedua, laporan perubahan modal; ketiga, laporan neraca; keempat, laporan arus kas; kelima, catatan atas laporan keuangan. Masing-masing dari laporan keuangan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang menjelaskan mengenai suatu kinerja keuangan suatu entitas bisnis di dalam suatu periode akuntansi. Di dalam laporan tersebut juga terdapat informasi tentang unsur-unsur pendapatan serta beban perusahaan sehingga akan diketahui laba atau rugi bersih. 2. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan jenis laporan yang di dalamnya terdapat informasi mengenai suatu perubahan modal atau ekuitas sebuah perusahaan pada periode tertentu. Laporan tersebut tentu dapat memberikan informasi seberapa besar terjadi perubahan modal serta apa saja yang menjadi penyebab dari terjadinya perubahan modal tersebut. 3. Laporan neraca. Laporan neraca merupakan suatu laporan yang menjelaskan informasi kondisi keuangan suatu entitas bisnis pada tanggal tertentu. Dari laporan tersebut, tentu kita dapat mengetahui berapa jumlah aktiva, harta, aset, kewajiban, hutang, serta juga ekuitas perusahaan. 4. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan berbagai pengaruh kas dari beberapa kegiatan perusahaan, yaitu kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pembiayaan atau perdanaan serta pengaruh dari penurunan atau kenaikan bersih dalam kas perusahaan pada satu periode. 5. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut.
Catatan laporan keuangan bukanlah hal yang wajib dibuat oleh perusahaan, sehingga biasanya perusahaan yang membuat catatan atas laporan keuangan adalah perusahaan-perusahaan skala besar atau perusahaan yang sudah terbuka. Setelah memahami jenis pengertian laporan keuangan, mari kita membahas studi kasus penyusunan laporan keuangan. Pada awal bulan Juni 2021, Bapak Agus mendirikan perusahaan jasa yang diberi nama Agus Express. Transaksi yang terjadi selama bulan Juni adalah sebagai berikut. Sebelum membuat laporan keuangan, saya membuat persamaan dasar akuntansi terlebih dahulu. Ini adalah persamaan dasar akuntansi dari studi kasus tersebut. Selanjutnya, mari kita membuat laporan laba rugi. Untuk penyusunan laporan laba rugi, komponen yang kita butuhkan hanya dua, yaitu komponen pendapatan dan beban. Mari kita lihat di persamaan dasar akuntansi milik Agus Express. Langsung saja kita cari di keterangan yang ada pendapatan dan beban. Yang pertama, untuk komponen pendapatan dilihat dari kolom keterangan hanya ada satu jenis pendapatan, yaitu pendapatan jasa. Di sini nilainya diambil dari kolom modal. Jadi langsung saja dimasukkan nilainya. Untuk pendapatan jasa ada dua. Jadi dijumlahkan terlebih dahulu. 2.800.000 ditambah 3 juta. Hasilnya 5.800.000. Kemudian total pendapatan tersebut akan dikurangi dengan beban-beban yang ada. Kita lihat kembali pada kolom keterangan. Beban ada 3, yaitu beban sewa kantor senilai 1 juta, lalu beban utilitas 500.000, dan terakhir beban gaji 1 juta. Kemudian total beban kita jumlahkan, dapatlah senilai 2.500.000. Lalu total pendapatan 5.800.000 dikurangi total beban-beban 2.500.000, dapatlah hasilnya, yaitu 3.300.000. Hasilnya positif, maka Agus Express mengalami laba atau keuntungan. Setelah selesai menyusun laporan laba rugi, tahap berikutnya adalah menyusun laporan perubahan modal. Perlu diingat lagi, pada laporan laba rugi, Agus Express memperoleh laba senilai 3.300.000. Nah, laba ini akan menambah modal awal Agus. Jadi penyusunan laporan perubahan modal. Pertama, di sini ada modal awal Bapak Agus 1 Juni 2021. Dilihat dari persamaan dasar akuntansi yang keterangannya modal awal atau investasi. Di sini nilai investasi awalnya 20 juta. Kemudian ditambah dengan laba. Itu nilainya dari laporan laba rugi tadi 3.300.000. Dapatlah hasilnya 23.300.000. 23.300.000 ini akan dikurangi pripe. Pada persamaan dasar akuntansi, nilai pripe adalah 400.000. Jadi 23.300.000 dikurang 400.000, hasilnya 22.900.000. 22.900.000 ini adalah modal akhir Bapak Agus pada 30 Juni 2021. Nah, nilainya ini harus sama dengan nilai akhir modal Agus pada persamaan dasar akuntansi. Mari kita lihat. Dan pada modal Agus di persamaan dasar akuntansi nilainya 22.900.000. Nilainya sama dengan laporan perubahan modal. Setelah selesai menyusun perubahan modal, tahap berikutnya adalah menyusun neraca. Pada neraca ini terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset diletakkan di sebelah kiri, sedangkan liabilitas dan ekuitas diletakkan di sebelah kanan. Mari kita lihat pada persamaan dasar akuntansi. Pada aset terdiri dari kas, perlengkapan, dan kendaraan. Nah, nilainya ini diambil dari kolom paling akhir. Pada kas, nilainya 17.600.000.
Kemudian pada perlengkapan nilainya 300.000 dan kendaraan nilainya 20 juta. Jadi total aset 17.600.000 ditambah 300.000 dan ditambah 20 juta, hasilnya 30.900.000. Kemudian yang sebelah kanan ada liabilitas dan ekuitas. Masih sama, kita lihat pada nilai akhir utang nilainya 15 juta. Kemudian untuk modal nilainya 22.900.000. Lalu utang ditambah modal 15 juta ditambah 22.900.000, dapatlah nilai total liabilitas dan ekuitas yaitu 30.900.000. Dan nilainya sama dengan total aset. Selanjutnya kita menyusun laporan arus kas. Pada laporan arus kas terdiri dari 3 komponen, yaitu pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Biasanya yang termasuk pada kegiatan ini seperti membeli atau membayar harta lancar, kemudian menerima pendapatan secara tunai, lalu membayar beban usaha juga secara tunai, kemudian penerimaan piutang dan melunasi utang non-bank. Contohnya utang perlengkapan. Kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Yang termasuk kategori ini adalah membeli harta tetap dan menjual harta tetap. Contohnya membeli peralatan, mesin, kendaraan, ataupun menjualnya. Ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang termasuk kategori ini adalah penambahan modal, misalnya investasi awal atau tambahan setoran modal, kemudian meminjam dan melunasi utang bank, dan juga riba atau pengambilan uang pemilik. Nah, selanjutnya mari kita cari arus kas dari aktivitas operasi pada persamaan dasar akuntansi. Pertama, ada beban sewa kantor pada tanggal 3 Juni senilai 1 juta. Kemudian pendapatan jasa pada 5 Juni 2.800.000. Selanjutnya ada pendapatan jasa lagi pada tanggal 20 Juni senilai 3 juta. Kemudian ada kegiatan beban utilitas pada 26 Juni senilai 500.000. Dan beban gaji pada tanggal 30 Juni senilai 1 juta. Maka dapatlah hasil kas bersih dari aktivitas operasi senilai 3.300.000. Selanjutnya kita cari arus kas dari aktivitas investasi pada persamaan dasar akuntansi. Dapat dilihat ada pembelian kendaraan pada tanggal 2 Juni senilai 4 juta. Lalu pembelian perlengkapan pada tanggal 12 Juni senilai 300.000. Kemudian membayar utang pembelian kendaraan pada tanggal 23 Juni senilai 1 juta. Dapatlah hasil kas bersih dari aktivitas investasi senilai 5.300.000. Selanjutnya kita cari lagi arus kas dari aktivitas pendanaan. Langsung kita lihat ada investasi pemilik pada tanggal 1 Juni senilai 20 juta. Lalu riba pada 9 Juni senilai 400.000. Dapatlah hasil kas bersih dari aktivitas pendanaan senilai 19.600.000. Setelah itu kita jumlahkan dari ketiga kegiatan arus kas ini. Maka terjadi penurunan arus kas bersih senilai 17.600.000. Cara mengecek apakah arus kas ini benar atau salah adalah dengan melihat hasil akhir pada kolom kas persamaan dasar akuntansi dan hasilnya sama, yaitu 17.600.000. Mengapa saya menulisnya penurunan arus kas bersih? Karena pada awal periode kasnya senilai 20 juta. Sedangkan pada akhir periode hasil arus kasnya senilai 17.600.000. Maka terjadi penurunan arus kas bersih.
Selanjutnya adalah membuat catatan atas laporan keuangan. Karena Agus Express tidak memiliki catatan atas laporan keuangan, maka saya mengambil contoh catatan atas laporan keuangan pada PT Wijaksana Overseas International Tbk. Itu contohnya penawaran umum efek perusahaan. Pada tahun 1996, perusahaan melakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp1.000 menjadi Rp500 per saham. Pada tahun 1997, perusahaan mengkapitalisasi sebagian agio saham menjadi modal saham dengan menerbitkan saham bonus sejumlah Rp89.760.000 saham dengan nilai nominal Rp500 per saham atau seluruhnya Rp44.880.000.000, di mana setiap pemegang 50 saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham. Pada tanggal 28 Juli 1997 memperoleh 34 saham bonus baru. Itulah contoh catatan atas laporan keuangan pada PT Wijaksana Overseas International Tbk. Demikianlah hasil dari video pembelajaran kami. Semoga dapat dipahami. Sekian, terima kasih.